Partai final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina menyita perhatian pecinta sepak bola di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dua negara raksasa dengan permainan atraktif ini diprediksi akan menyuguhkan pertandingan syarat gengsi. Lalu siapa yang lebih dijagokan masyarakat dan apa alasannya? Kalau prediksi ke Piala Dunia Spanyol sama Argentina, saya tebak Spanyol menang. Ya. Sekitaran 3-0. Karena Spanyol ada pemain Madrid yang baru. Pemain Madrid yang baru yang ada Corella. Kalau saya sih milihnya Argentina. Karena Argentina tuh nggak bisa diprediksi. Kayak yang pertama itu lawan Mesir kan. Udah dibantai 2-0, ternyata comeback jadi 3-2. Terus kemarin pas lawan sebelumnya itu Inggris ya. Udah sampai menit 80-an itu 1-0, ternyata di comeback lagi jadi 2-1. Karena Argentina ini susah diprediksi. Dia bakalan comeback mungkin. Prediksi saya pertama 1-0 dulu, terus di comeback lagi jadi 2-1 atau 3-1. 2-1. Messi golin 1. Pemirsa, supporter Argentina memadati Times Square, New York sebelum final Piala Dunia 2026. Mereka memperlihatkan dukungan untuk negaranya menjelang laga final. Ribuan supporter timnas Argentina memadati kawasan Times Square, Manhattan, New York, Amerika Serikat menjelang laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol. Mereka berkumpul di sisi utara Times Square dan menyanyikan lagu-lagu dukungan untuk timnas Argentina dan Lionel Messi. Supporter Argentina berbaur dari anak-anak sampai orang tua. Semakin sore, gelombang supporter yang datang semakin besar. Tidak jarang mereka mendekat ke pusat keramaian dengan menyanyikan yel-yel. Pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Minggu pukul 15 waktu setempat. Baik Argentina maupun Spanyol tidak mau mengakhiri turnamen tersebut dengan tangan hampa. Argentina ingin memenangkan laga demi meraih trofi juara Piala Dunia keempat kalinya. Sementara Spanyol bertekad meraih gelar kampiun kedua mereka setelah edisi 2010. Laga puncak Piala Dunia 2026 akan dihadiri 3 kepala negara, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Jelang final Piala Dunia 2026, para pendukung timnas Argentina membentangkan bendera raksasa sepanjang 1.000 meter di Batan Argentina. Aksi spektakuler tersebut menjadi salah satu momen paling berkesan menjelang final Piala Dunia. Mimpi para supporter akhirnya menjadi kenyataan. Jelang laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, ribuan pendukung tim Tenggo membentangkan bendera raksasa sepanjang 1.000 meter di Batan Argentina sebagai simbol dukungan penuh untuk Lionel Messi dan kawan-kawan. Lautan biru putih membanjiri jalanan dengan nyanyian sorak-sorai dan semangat yang mengiringi perjalanan Argentina menuju partai puncak. Bendera raksasa ini diarak melalui jalan-jalan, diiringi oleh warga yang mengenakan seragam timnas Argentina. Seruan disebarkan di media sosial untuk mengundang ribuan orang datang mengikuti aksi ini. Untuk menyelesaikan proyek ini, ratusan warga menyumbangkan kain berwarna biru muda dan putih yang kemudian dijahit bersama oleh para sukarelawan. Aksi spektakuler ini menjadi salah satu momen paling berkesan menjelang final Piala Dunia. Kembali di Newsroom, pemirsa, jelang duel panas Argentina melawan Spanyol. Ratusan penggemar berburu jersey tim jagoannya. Di tengah euforia ini, para pedagang pun ketiba rezeki dengan lonjakan penjualan yang melambung tajam. Laga bergengsi yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini menjadi perhatian jutaan penggemar, tak terkecuali di Indonesia. Di Makassar, masyarakat memadati lapak penjual jersey di Jalan Masjid Raya Bontoala. Warna biru langit milik Argentina dan merah Spanyol mendominasi etalase pedagang.
Pembeli silih berganti memilih jersey favorit yang akan dikenakan saat nonton bareng bersama teman atau keluarga. Jersey Argentina. Oh, ini persiapan nobar ya? Iya, kan biasa nobar, tapi kan sebentar final, jadi kayak lebih excited lagi gitu, mau nonton final. Spanyol. Kenapa pilih Spanyol, Pak? Dari awal memang saya pilih Spanyol. Berarti prediksinya sebentar seperti apa, Pak? Spanyol menang 2-1. Pak, ini memang beli jersey untuk persiapan nobar ya? Ya, betul. Momen final Piala Dunia ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Mereka mengaku penjualan jersey meningkat tajam hingga 70% dibanding hari biasa. Ya, alhamdulillah agak meningkat sampai 70% daripada sebelum-sebelumnya. Di Jersey yang paling banyak diburu, Pak? Argentina. Semangat masyarakat penyambut final tak hanya menunjukkan besarnya cinta pada sepak bola, namun juga menjadi angin segar bagi pedagang kecil. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Spanyol dan Argentina akan berhadapan dalam final Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Nonton bareng atau nobar digelar di sejumlah wilayah, diantaranya di Depok, Bogor, dan Cirebon. Seperti inilah persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di alun-alun kota Depok, Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok bersama Polres Metro Depok dan Forkopimda mempersiapkan layar sebesar 5x10 meter yang akan menayangkan laga final Spanyol versus Argentina yang akan kick off pukul 02.00 WIB dini hari nanti. Nobar diberiakan panggung musik hingga door prize sehingga warga bisa menantikan final Piala Dunia dibarengi suguhan hiburan. Diperkirakan lokasi nobar ini akan menyerap sekitar 3.000 penonton dari wilayah Depok dan sekitarnya. Persiapan serupa juga terlihat di halaman kantor Balai Kota Bogor, Jawa Barat Minggu petang. Layar video drone 4x6 sudah terpasang dan siap digunakan. Plaza Balai Kota memiliki kapasitas nobar final sekitar 1.500 penonton. Untuk memeriahkan acara, Pemkot juga berkolaborasi dengan para pelaku UMKM di Kota Bogor. Euforia juga terlihat di kota Cirebon, Jawa Barat. Sebuah panggung dan layar Orion berukuran 4x3 disiapkan untuk nonton bareng final Piala Dunia di lapangan Kebumen Minggu petang. Sementara itu, untuk menambah kemeriahan acara, panitia menggelar sejumlah rangkaian sebelum kick-off dimulai, mulai dari live music, bincang bareng pemerhati sepak bola, hingga kuis dengan beragam door prize. Euforia final Piala Dunia juga terlihat di sejumlah titik nonton bareng, salah satunya di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui seberapa meriah, kita terhubung dengan jurnalis iNews, Naura Syafika. Halo Naura, bagaimana antusiasme nobar di sana? Ya, malam Cikal dan juga pemirsa, tentu saja malam ini merupakan salah satu malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh penggemar sepak bola di dunia, salah satunya di Indonesia, karena di beberapa lokasi di ibu kota itu mengadakan nobar atau nonton bareng untuk Piala Dunia, dan salah satunya yaitu diselenggarakan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di sini sudah ramai sekali, walaupun memang masih belum mulai untuk kick off ya dari Piala Dunia di malam ini, tapi beberapa pengunjung ataupun masyarakat dari Jakarta bahkan luar Jakarta juga sudah berkumpul di sini, karena memang sebelum menuju nanti untuk final Piala Dunia Spanyol melawan Argentina, di sini ada panggung hiburan di mana tadi sudah dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini ada hiburan dari musisi Indonesia, yaitu ada Juan Reza, kemudian nanti dilanjutkan kembali ada Tip X, kemudian Armada, dan nantinya di pukul 2 dini hari untuk kick off final Piala Dunia akan segera dimulai. Dan tentu saja di malam ini
ini tidak hanya dari panggung hiburan saja yang menjadi menarik perhatian bagi para masyarakat. Di sini juga ada beberapa UMKM kuliner bazar yang juga menyediakan berbagai macam makanan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Spanyol melawan Argentina ini merupakan momen yang ditunggu, karena seperti yang kita ketahui bersama, untuk Spanyol ini mengincar untuk gelar Piala Dunia kedua setelah terakhir ini mereka menjadi juara pada tahun 2010. Kemudian kalau untuk Argentina mengincar gelar Piala Dunia keempat setelah mempertahankan trofi yang sudah mereka raih pada tahun 2022. Banyak juga yang menyebut tentunya untuk nantinya di malam ini permainan dari beberapa bintang sepak bola seperti dari Argentina, yaitu Lionel Messi yang kembali berhasil mempertahankan untuk partai puncak Argentina. Kemudian juga untuk Spanyol ini seperti kita ketahui bersama untuk generasi muda, yaitu Lamine Yamal yang kembali menyorot perhatian publik, yang berhasil juga menantang dominasi dari Argentina. Bahkan banyak sekali juga yang menyebut di sosial media bahwasannya untuk duel malam ini dari Spanyol dan Argentina ini merupakan duel sang legenda melawan generasi ataupun calon penerus ya. Yang tentu saja ini kita akan nantikan bersama untuk kick off final Piala Dunia Spanyol melawan Argentina yang nanti akan dimulai di pukul 2 dini hari. Sementara itu Cikal kembali ke studio. Ya, nampaknya akan meriah sekali di sana, Naura. Lalu apa yang dipersiapkan oleh pihak panitia atau penyelenggara, misalnya menyiapkan kantung-kantung parkir, dan apa yang harus diperhatikan nih untuk para warga yang akan menonton di sana? Dan Naura sendiri dukung siapa nih, Argentina atau Spanyol? Halo Nora. Suaranya bro, ada suaranya. Suara nggak dengar. Suara nggak dengar. Ya, nampaknya pemirsa kita mengalami gangguan komunikasi dengan rekan Naura yang saat ini masih memantau bagaimana kemeriahan jelang nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan pada dini hari nanti. Kebakaran hebat melanda pabrik sandal PT Porto Desa Kemiri, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar Minggu siang. Banyaknya material plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membakar sebagian besar bangunan. Kobaran api yang menghanguskan gudang penyimpanan bahan baku membuat belasan armada pemadam kebakaran dari Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Sragen dikerahkan untuk menjinakkan api. Berdasarkan hasil penyelidikan awal di lokasi kejadian, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik yang berasal dari instalasi listrik di bagian atas atau langit-langit gedung. Untuk info awal ada korsleting dari sisi barat, sisi belakang dari gudang sandal PT Porto. Dan ini pabrik apa sih Dan sebenarnya Dan? Pabrik sandal. Pabrik sandal ya. Dan ini fungsi yang terbakar apa dan bagian apa Dan? Bagian yang pabrik bukan pembuatan sandal, jadi mudah terbakar. Berarti tempat produksi Dan ya? Tempat produksi. Ada korban selama ini Dan? Iya Dan. Untuk sementara itu tidak ada korban. Kemudian nanti kami tidak lanjuti. Sementara penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh tim Satreskrim dan Identifikasi Polres Karanganyar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Diah Sinta, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pra-peradilan pertama, permohonan Roy Suryo dikabulkan sebagian, kini Roy Suryo dan kuasa hukumnya juga berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar
pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah, jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini hakim tunggal Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan, pokok perkara. Di pokok perkara, di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut, ya, karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, itu adalah seorang gentlewoman ya, ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus pencemaran nama baik terkait gelar doktornya yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta. Menanggapi tudingan gelar doktornya palsu, Roy Suryo secara langsung menunjukkan ijazah S3-nya yang diterbitkan UNJ. Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan oleh Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih. Taufik menjelaskan laporan ini bermula dari rentetan kegaduhan terkait keabsahan gelar Dr. Roy Suryo dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan Anda itu punya masalah secara akademik. Kan gitu. Di saat yang bersamaan Anda punya problem secara akademik dan Anda tidak jujur. Seharusnya ketika Anda tahu Anda sudah divonis, Anda dipidana, Anda melapor. Kalaupun UNJ masih mau meneruskan, seharusnya UNJ bikin ya peraturan rektor baru kah, khusus RS, nggak apa-apa dipidana, boleh lulus. Menanggapi tudingan keabsahan gelar doktornya, Roy Suryo membantah gelar doktornya palsu. Roy secara langsung menunjukkan ijazah doktor asli yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk membuktikan bahwa gelar akademiknya sah dan legal. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya hanya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Roy juga meluruskan isu yang menyebut dirinya dikeluarkan atau drop out dari UNJ.
Menurutnya, aturan akademik mengenai sanksi DO hanya berlaku bagi mahasiswa yang terjerat tindak pidana dengan kriteria tertentu, bukan perkara yang sedang dihadapinya saat ini. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Jelang laga bersejarah raksasa sepak bola dua benua Spanyol versus Argentina nobar digelar di sejumlah daerah. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNewsroom. Melihat kedatangan polisi, tersangka langsung berupaya melarikan diri. Aksi kejar-mengejar pun tak terhindarkan hingga pelaku berhasil diringkus. Meski sempat mengelak, tersangka akhirnya menunjukkan lokasi penyimpanan sabu-sabu di atas kandang kambing miliknya. Kepada penyidik, tersangka mengaku memperoleh sabu dari rekannya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka juga mengaku menjual sabu kepada pemuda di desanya hingga konsumen dari luar daerah. Mengamankan satu tersangka diduga jual narkotika jenis sabu. Dapat dari DN yang sekarang DPO yang beralamat Desa Parseh, Kecamatan Socah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal dalam Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam membumbung akibat besarnya api membakar sejumlah bangunan. Kebakaran ini terjadi di Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Minggu siang. Api cepat membesar dikarenakan bangunan yang berbahan kayu dan kencangnya tiupan angin di kawasan tersebut. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna mencegah api merambat ke bangunan lainnya. Api itu terlihat dari rumah itu sekitar jam 1:30. Api itu memang langsung besar atau gimana tadi Pak? Langsung besar, asap hitam. Untuk penyebab apinya sendiri apa kira-kira Pak? Penyebabnya sampai saat ini masih belum diketahui, cuma keterangan santri-santri di kamar yang kosong asalnya itu. Ada beberapa rumah. Setelah 30 menit, api berhasil dipadamkan petugas. Data sementara yang dihimpun, terdapat 3 bangunan rumah warga dan 2 asrama santri Pondok Darussalam ludes terbakar. Petugas pun masih mencari tahu penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Jadi tersangka namun tak ditahan, ahli pidana desak penyidik segera tahan Febri Adriansyah agar tak hilangkan barang bukti. Jelang laga bersejarah raksasa bola dua benua Spanyol versus Argentina nobar digelar di sejumlah daerah. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Cikal Multazam. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi 3 kapal hangus terbakar saat sedang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kapal. Izin, Komandan, kapal bakar nih. Api dengan cepat membesar dan membakar kapal yang sedang diperbaiki pada bagian lambung di Jalan Dermaga Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Besarnya api dan kencangnya hembusan angin membuat api merembet kedua kapal lainnya yang juga sedang bersandar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki.
Dugaannya sementara nih kapal ini kan lagi docking Pak, kemungkinan lagi ada perbaikan, dugaannya ada konsleting timbul penyalaan. Korban jiwa sendiri Pak? Untuk korban jiwa nihil. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personil. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kini ditangani Polsek Penjaringan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hari kelima pencarian kapal Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tim pencarian menemukan 5 orang penumpang dalam kondisi selamat. Para korban berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing selama 4 hari di laut. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap korban kapal Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Di hari kelima pencarian, tim SAR berhasil menemukan 5 orang korban dalam kondisi selamat dan langsung dievakuasi. Kelima penumpang berhasil bertahan setelah terombang-ambing selama 4 hari di laut dengan bertahan di atas rumpon nelayan. Hingga saat ini tercatat 58 penumpang berhasil dievakuasi, sementara 20 lainnya belum ditemukan dan 1 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Bahwa 5 korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Maktuangin 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana. Tim SAR terus berupaya mencari korban hilang. Proses evakuasi terkendala cuaca buruk dan ombak dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, tidak seperti rekannya, Don Rito setelah menjadi tersangka dan diperiksa penyidik, ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berkeliaran. Ahli hukum pidana mendesak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibuai di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. 1. Tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Nah, karena itu menurut saya kekhawatiran 2 ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sejumlah pihak menilai pernyataan Hotman tak berdasar karena tak ada aturan yang menyebut penangkapan jaksa harus seizin Presiden. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra, mengatakan pernyataan Hotman Paris tak berdasar. Menurutnya, tak ada satupun aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menangkap seorang jaksa. Senada dengan Sudesson, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti, bukan campur tangan Presiden. Dalam KUHP sudah sangat jelas sekali penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Kemudian yang paling penting juga bahwa sudah ada keselarasan antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan, di mana 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita dukung. Kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Terungkap uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah adalah milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas sebanyak itu hanya milik Don seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan. Bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama, si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya, ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan.
24 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasi menyebut dengan jumlah uang hampir setengah triliun dan 74 kg emas mudah dibuktikan jika uang di rumah Febri adalah hasil kejahatan. Yenti juga menyebut harta besar yang disimpan di rumah adalah ciri khas dari tindakan pencucian uang. Ya itu kan aneh kan? Rumah diakui bahwa ini rumah saya dan sekaligus mengatakan bahwa barangnya ada yang punya. Tapi kan yang bersangkutan nggak mengatakan bahwa yang punya bukan saya, kan ada yang punya. Bisa jadi yang punya yang bersangkutan juga atau orang lain. Tapi kan aneh ya, kalau sampai yang punya rumah tidak tahu bahwa ada titipan barang sebanyak itu mencurigakan. Kalau mencurigakan artinya rumah itu sendiri kan mencurigakan karena tidak ada di LHKPN. Kemudian barang itu juga sedemikian jumlahnya, uang mencapai setengah triliun, hampir setengah triliun, dan kemudian ada emas, menyimpan uang di rumah aja mencurigakan. Dikatakan itu yayasan juga seperti itu. Nah, yang mencurigakan itu adalah ciri khas dari tindak pidana pencucian uang. Artinya, indikasinya ini hasil kejahatan dan sudah disampaikan Kortas Tipikor Barreskrim waktu itu polisi bahwa itu dari hasil kejahatan korupsi 3 hal tadi, Al-Fabri, Krakatau Steel dan yang batu bara gitu ya. Nah, itu kan sudah disampaikan. Itu kan masyarakat sudah tahu karena sudah disampaikan dengan pejabat publik kalau menyampaikan informasi kepada masyarakat itu harus jelas dan clear dan tidak boleh diralat-ralat. Artinya harus dicari pencucian uangnya dari mana? Dari penyidikan asal adalah korupsi 3 tadi. Setelah gugatan pra-peradilan pertamanya dikabulkan sebagian, akankah Roy Suryo kembali menang di pra-peradilan kedua? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNewsroom. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah